شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. Maka agar amalan kita diterima di sisi Allah, ya. Dalam suatu ayat Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang keadaan hari kiamat. Ya, mari kita lihat di dalam surat Al-Ghasyiyah ayat yang ke-1 sampai yang ke-7. Makanya ini banyak, maaf, imam-imam muda kita yang sedang belajar, saya sudah ikut berbahagia, ikut senang gitu ya. Tetapi tatkala sudah berani maju jadi imam, maaf ini saya nggak nakut-nakuti yang sudah lagi pada belajar jadi imam. Ikut jenengan nanggung kekurangannya, ibadah kesempurnaannya, ibadah makmum. Nggak enteng jadi imam itu. Nih. Lah aku sudah maju jadi imam, maaf saya lagi sholat malam ki gak tahu umpamanya. Aneh tapi nyata. Iya kan? Itu sudah ngimami. Kemudian tilawatil Qur'annya ndak berkesinambungan. Saya nggak nyindir, memang adanya syaratnya imam itu tidak segampang yang kita bayangkan. Kita belajar hafalan banyak dan sebagainya, tidak begitu. Contohnya apa? Kalau yang kurang sempurna sholatnya ada yang masbuk, siapa yang nutupin? Imam. Terus lagi, yang menjadi imam ya tadi harus belajar terus kan gitu ya. Yaitu minimal panjang dan pendeknya bacaan ataupun makhraj daripada bacaan itu harus benar. Karena apa? Kalau sampai tidak benar, maknanya juga berbeda. Apalagi surat Al-Fatihah yang tidak sah sholat seseorang kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, maka Bapak Ibu Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar amalan kita diterima di sisi Allah, ya di dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai 7, mari kita simak bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhu yauma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhuri la yusminu wa la yughni min ju'. Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Banyak muka pada hari itu tunduk terhina. Bekerja keras, lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas, yaitu neraka. Diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas. Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri. Pohon yang berduri, pohon apa Bu disebutkan dalam ayat lain? Zakum. Nah, karena saya merugah ya, kalau itu yang berkaitan dengan zakum tadi, inasajar, zakum dan seterusnya. Kemudian kita berdoa kepada Allah, ya Allah seksalah ya makhluk yang menjadi musuhmu ini ya Allah dengan buah zakum yang ada di neraka. Ya Allah, aku mohon kepadamu, petikkan 1, 2 ataupun 3 dari buah zakum, akan masa masukkan di tenggorokan mereka, di mulut mereka ataupun di perut mereka. Itu jungkir balik seperti orang memang. Tuh. Bapak insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Banyak muka pada hari itu tunduk terhina.
bekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas atau neraka, diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas. Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Ayat-ayat tersebut, Bapak Ibu, ya di atas, merupakan cerita tentang kondisi sebagian penghuni neraka di hari kiamat nanti. Ternyata bukan semua penghuni neraka adalah orang-orang di dunianya kerjaannya cuma gemar bermaksiat. Hati-hati nih Pak, ini. Ya, kita kadang-kadang baikan dikit itu sudah mengaku bangga, mengaku lebih dan sebagainya. Ya, yang di neraka itu yang banyak Bapak Ibu, itu bukan orang yang bermaksiat semuanya, bukan, termasuk orang yang sudah ibadah. Hati-hati. Bahkan di dunia pekerjaannya masih gemar berbuat maksiat. Ya kalau sekarang ngetren itu yang diantara salah satunya, padahal itu racun kok ya belinya mahal, ya kok ya dibeli. Apa itu? Narkoba. Masya Allah. Gitu ya. Dan apa? Yang dulu sudah saya sampaikan. Ini yang paling laku bagi jurus setan laknatullah dari kalangan bangsa jin dan sekaligus dari bangsa manusia. Apa itu? Hati-hati sekali. Tahta harta wanita.